Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Lisa Firhani, SPMSI, selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati, Bapak Ibu selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Rotu Angelina Purba dengan NIM J3J118175. Izinkan saya menyampaikan hasil kajian pengembangan bisnis saya yang berjudul Peningkatan Produksi Tomat Apel Organik dengan Pembangunan Rain Shelter pada PT Masada Organik Indonesia. Hal yang melatar belakangi kajian pengembangan bisnis ini yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, sehingga sektor pertanian memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Diperkuat dengan letak geografis Indonesia berada di daerah tropis yang menjadikan sumber daya yang dimiliki berpotensi untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian. Mengacu hal ini, peran sektor pertanian perlu dilakukan pembangunan agar penyediaan pangan masyarakat dapat terus tercukupi. Hortikultura, khususnya komoditi sayuran, merupakan salah satu subsektor pertanian yang penting untuk diperhatikan karena dapat menunjang pemenuhan gizi masyarakat dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, komoditi sayuran juga memiliki prospek pengembangan yang baik dan dibutuhkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Sistem pertanian yang bebas dari unsur pestisida atau dikenal dengan pertanian organik menjadi metode yang dapat diterapkan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan. Menurut Sulaiman, pada tahun 2008, pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu dengan mengoptimalkan produktivitas agroekosistem secara alami yang mampu menghasilkan bahan pangan berkualitas dan berkelanjutan. Tujuan utama pertanian organik adalah menyediakan produk-produk pertanian, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumennya, serta tidak merusak lingkungan. Pasar sayuran organik masih sangat terbuka lebar, dikarenakan gaya hidup sehat yang semakin diterapkan oleh masyarakat. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertanian organik adalah PT Masada Organik Indonesia, yaitu di bidang hortikultura, komoditi sayuran. Sistem budidaya yang digunakan melalui sistem pertanian organik yang mengandalkan bahan-bahan alami seperti pupuk kompos dan pupuk kandang. Salah satu komoditas yang menjadi unggulan perusahaan adalah tomat apel organik. Hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan konsumen terhadap produk tomat apel organik. Jumlah produksi rata-rata tomat apel organik setiap 1 bulan produksi sebesar 305,9 kilo, sedangkan permintaan dari pelanggan sebesar 919,6 kilo setiap bulannya. Adanya permintaan yang belum terpenuhi dikarenakan perusahaan masih kurang dalam produksi tanaman tomat apel organik dan belum adanya teknologi yang digunakan dalam proses budidaya. Selain itu, tanaman tomat sangat rentan mengalami gagal panen saat musim hujan. Pada umumnya, untuk memenuhi permintaan, perusahaan mengandalkan hasil dari kebun mitra atau supplier. Namun, produk yang dihasilkan dari kebun inti tentu lebih terjamin kualitasnya. Untuk mengatasi hal tersebut, agar perusahaan dapat melakukan budidaya tomat di kebun inti secara kontinu, dapat memanfaatkan teknologi rain shelter. Menurut Rusman et al., pada tahun 2018, rain shelter merupakan teknologi baru yang fungsinya sama seperti greenhouse, namun lebih murah dan dapat dengan mudah diaplikasikan oleh petani di lapang. Penggunaan rain shelter menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir kegagalan tomat apel saat cuaca ekstrim. Bentuk, ukuran, dan bahan yang digunakan untuk pembuatan rain shelter bervariasi, bisa dibuat dari bahan bambu, kayu, maupun besi. Ukurannya disesuaikan dengan luas lahan yang akan digunakan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan, internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua, menyusun dan mengkaji rencana kajian pengembangan bisnis, peningkatan produksi tomat apel organik secara finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan adalah analisis SWOT, metode kualitatif, dan metode kuantitatif. Selanjutnya, mengenai keragaan perusahaan, sejarah. PT Masada Organik Indonesia didirikan pada tahun 2004 oleh Bapak Leo Lopulisa. Awal mula terbentuknya usaha ini hanya mengusahakan tempat penginapan villa yang berlokasi di Cisarua. Kemudian, perusahaan melakukan kerjasama dengan PT Amani Masra yang bergerak di bidang usaha sayuran organik.
Kerja sama kedua perusahaan tersebut tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 2008, Bapak Leo Lopulisa memutuskan untuk membuka usaha sayuran organik sendiri, sehingga tepat pada tanggal 13 November 2008 terbentuklah nama perusahaan PT Masada Organik Indonesia. Berlangsungnya kegiatan agribisnis tersebut, perusahaan mengalami penurunan omset hingga kerugian. Kemudian, pada Juni 2014, Bapak Hidayat Aprilianto menginvestasikan dananya dan mengatur semua manajemen perusahaan menjadi lebih baik. Dengan kepemilikan perusahaan masih atas nama Bapak Leo Lopulisa. Pada tahun 2015, Bapak Hidayat Aprilianto membeli nama perusahaan, sehingga saat ini PT Masada Organik Indonesia dimiliki penuh oleh Bapak Hidayat Aprilianto. Kepemilikan Bapak Hidayat memutuskan untuk pindah lokasi ke daerah Cipanas dikarenakan faktor alam yang sangat mendukung untuk kegiatan budidaya sayuran organik. Pemasaran yang dilakukan perusahaan sudah cukup luas, yaitu ke berbagai e-commerce, supermarket, dan pelanggan tetap. Sampai saat ini, komoditas sayuran yang diproduksi oleh PT Masada Organik Indonesia berjumlah 46 komoditas. Struktur organisasi pada perusahaan yaitu terdapat pemilik perusahaan dan satu orang pimpinan yang mengatur kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Pada pelaksanaan kerja, pimpinan perusahaan dibantu oleh 6 kepala divisi, diantaranya Kepala Divisi Produksi, Kemitraan, Pemasaran, Administrasi, Gudang, dan Distribusi, yang masing-masing divisi juga memiliki anggota. Sumber daya fisik yang dimiliki perusahaan yaitu terdapat lahan yang dijadikan produksi dengan luas secara keseluruhan 9,2 hektar yang terdiri dari kebun inti dan kebun mitra. Bangunan yang berada di PT Masada Organik Indonesia antara lain bangunan kantor, packing house, mes, musola, toilet, dan gudang. Peralatan yang ada pada perusahaan dapat dikatakan memadai, meliputi peralatan untuk kegiatan administrasi, budidaya, distribusi, dan pasca panen. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan berjumlah 60 orang yang mayoritas tenaga kerja dari lingkungan masyarakat sekitar. Sumber daya keuangan, PT Masada Organik Indonesia menggunakan modal pribadi mulai dari modal awal hingga saat ini. Selanjutnya mengenai rumusan ide pengembangan bisnis. Yang pertama, pada PT Masada Organik Indonesia terdapat permasalahan bahwa permintaan tomat apel organik dari pelanggan lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran perusahaan. Dari hal tersebut dirumuskan dengan analisis SWOT dan mendapatkan strategi SO. Strategi SO dapat digunakan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada di luar perusahaan. Strategi SO yang didapatkan yaitu peningkatan produksi tomat apel organik dengan pembangunan rain shelter. Ide pengembangan bisnis ini akan dikaji menggunakan analisis non-finansial dan analisis finansial. Apabila bisnis ini layak, maka dapat dijalankan. Namun, jika bisnis ini tidak layak, maka akan dilakukan evaluasi untuk melakukan pengembangan bisnis yang lain. Selanjutnya mengenai perencanaan produk. Produk tomat apel organik akan dikemas menggunakan plastik dan mika yang disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Pada kemasan tersebut terdapat logo perusahaan, tanggal kemas, dan berat bersih. Total berat tomat untuk retail Hero yaitu seberat 1000 gram, dan untuk Hero yaitu 500 gram. Kemudian ada perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama, STP. Segmentation dari bisnis ini terbagi menjadi 4. Berdasarkan geografis, yaitu wilayah Jakarta, Tangerang, Sentul, dan Bekasi. Berdasarkan demografis, yaitu perempuan dan laki-laki dari anak-anak hingga dewasa, serta konsumen kalangan menengah ke atas. Berdasarkan fisiografis, yaitu konsumen yang menerapkan pola hidup sehat. Dan berdasarkan perilaku, yaitu konsumen yang menyukai sayuran tomat apel organik. Selanjutnya ada targeting, yaitu target pasar tomat apel organik adalah perusahaan retail Aeon dan Hero. Kemudian untuk positioningnya, yaitu produk tomat apel organik yang diproduksi oleh PT Masada Organik Indonesia adalah jenis tomat apel yang berukuran besar, daging tebal, dan memiliki kualitas yang tinggi tanpa bahan kimia. Selain strategi STP, perencanaan pemasaran juga dilakukan melalui bauran pemasaran, yaitu 4P. Produk yang dihasilkan yaitu tomat apel berkualitas dengan berat 50-70 gram per buah dengan tingkat kematangan 60-100%. Price, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan perusahaan dengan pasar. Harga yang berlaku adalah harga sesuai kontrak saat data waktu PKL, yaitu pada retail Aeon
sebesar 13.500 per 500 gram. Untuk retail hero sebesar 28.000 per kilonya. Flash, tomat apel organik akan didistribusikan pada retail Aeon sebanyak 3 toko dan retail hero sebanyak 12 toko. Kemudian ada promotion, promosi dilakukan oleh bagian tim pemasaran yang berkunjung ke berbagai toko dan melalui media sosial seperti WhatsApp untuk memberikan info mengenai ketersediaan produk. Selanjutnya mengenai perencanaan produksi. Yang pertama yaitu pengadaan input produksi. Lahan yang digunakan untuk pengembangan bisnis ini yaitu lahan dengan luas 560 meter persegi yang berada di kampung Rarahan. Bangunan yaitu rain shelter yang akan dibangun pada lahan tersebut. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan mulai dari budidaya hingga distribusi. Kebutuhan benih yaitu sebanyak 575 benih dan kebutuhan pupuk sebanyak 60 karung dalam satu siklus produksi. Tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 3 orang untuk bagian kebun, 2 orang untuk bagian gudang, dan bagian administrasi, distribusi, dan pemasaran masing-masing 1 orang. Kemudian proses produksi, yaitu mulai pemasangan rain shelter hingga proses pendistribusian. Kapasitas produksi yaitu pada lahan 500 meter persegi dibagi menjadi 2, yaitu 280 meter persegi dalam satu siklus produksi. Dengan luas lahan ini menghasilkan sebanyak 500 pohon dengan jumlah tomat yang dihasilkan 4 kilo per pohonnya dengan tingkat kegagalan 10%, sehingga hasil panen pada pengembangan bisnis ini menghasilkan 1.800 kilo per siklus. Penjadwalan produksi yaitu dimulai pada bulan Mei pada tahun pertama, dikarenakan terdapat 4 bulan persiapan bisnis. Tata letak atau layout, penentuan tata letak produksi disesuaikan dengan pendistribusian hasil panen tomat apel organik ke packing house yang bertujuan agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai proses produksi. Yang pertama pemasangan rain shelter yang akan dibangun sebanyak 2 unit. Masing-masing rain shelter akan dipasang pada lahan berukuran 17,5 meter dikali 16 meter atau seluas 280 meter persegi. Kemudian ada penyemaian, persiapan lahan, penanaman, pemasangan ajir, pemeliharaan, pemanenan, hingga pasca panen. Berikut ada contoh desain rain shelter yang akan dibangun. Selanjutnya, mengenai perencanaan organisasi dan manajemen. Pada pengembangan bisnis ini, tidak ada perubahan organisasi dan manajemen dari yang sudah berjalan sebelumnya. Untuk tenaga kerja juga tidak ada penambahan tenaga kerja, karena pengembangan bisnis ini masih dapat dilakukan oleh tenaga kerja yang sudah ada. Perencanaan sumber daya manusia yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pengembangan bisnis ini sebanyak 8 orang dari tenaga kerja yang sudah ada sebelumnya. Perencanaan kolaborasi dengan Toko Aja Ibrahim yaitu sebagai penyedia bibit tomat apel. Kolaborasi dengan distributor pupuk di daerah Tangerang, dan kolaborasi dengan retail Aeon dan Hero. Selanjutnya mengenai perencanaan finansial. Perencanaan finansial menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, lahan yang digunakan merupakan lahan sewa dengan luas 580 meter persegi. Yang kedua, sumber modal berasal dari modal sendiri. Ketiga, umur bisnis yang ditentukan adalah 5 tahun berdasarkan umur ekonomis rain shelter. Keempat, hasil panen diasumsikan berdasarkan jumlah lubang tanam dikalikan dengan hasil tomat satu pohon yaitu 4 kilo. Yang kelima, pada tahun ke-1 produksi dilakukan sebanyak 1 siklus dengan hasil produksi 1.800 kilo. Dan tahun ke-2 sampai ke-5 sebanyak 4 kali siklus dengan hasil produksi 7.200 kilo. Yang keenam, menggunakan perhitungan common cost pada komponen biaya yang digunakan bersamaan dengan unit bisnis atau produk lain. Yang ketujuh, tingkat suku bunga yang digunakan adalah suku bunga Bank Indonesia yaitu 3,5% pada tahun 2021. Yang kedelapan, pajak yang dikenakan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan yaitu sebesar 0,5%. Selanjutnya, mengenai analisis biaya. Jumlah biaya investasi yang dibutuhkan pada pengembangan bisnis ini setelah common cost adalah sebesar Rp174.546.231. Jumlah biaya tetap pada tahun 1 yaitu sebesar Rp34.107.559. Tahun kedua hingga kelima sebesar Rp63.992.174. Sedangkan untuk biaya variabel pada tahun pertama yaitu sebesar Rp3.820.000, tahun kedua hingga kelima sebesar Rp15.280.000.
Jumlah biaya tetap dan variabel pada tahun pertama berbeda dengan tahun kedua hingga kelima, dikarenakan pada tahun pertama terdapat persiapan bisnis selama 4 bulan. Yang mengenai analisis finansial. Yang pertama, analisis laba rugi. Laba bersih sebelum pajak pada tahun pertama yaitu masih minus, sebesar minus Rp21.956.746 dan dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp240.750. Sehingga laba bersih setelah pajak menjadi minus Rp22.197.496. Laba bersih sebelum pajak pada tahun kedua hingga kelima sebesar Rp82.048.639 dan dikenakan pajak sebesar Rp967.500, sehingga laba bersih setelah pajak menjadi Rp81.081.139. Kemudian analisis arus kas. Dari kriteria yang dihasilkan sudah layak, yaitu NPV lebih besar dari 0, sebesar Rp162.444.199,77. IRR lebih besar dari tingkat suku bunga, yaitu sebesar 58% dan lebih besar dari 3,5% suku bunga Bank Indonesia. Net BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 2,94, yang artinya setiap biaya yang dikeluarkan sebesar Rp1 akan menghasilkan manfaat bersih sebesar Rp2,94. Gross BC lebih besar dari 1, yaitu sebesar 1,51. Payback period lebih cepat dari umur bisnis, yaitu 2 tahun 4 bulan. Lebih cepat dari 5 tahun umur bisnis. Kemudian, hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa bisnis ini sensitif terhadap perubahan penurunan produksi sebesar 20% dan tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga bibit sebesar 20%. Selanjutnya mengenai tahapan pengembangan bisnis, yaitu dimulai dari perencanaan usaha hingga evaluasi. Jumlah yang dibutuhkan adalah 217 hari. Solusi penjadwalan dengan metode CPM atau PERT dengan aplikasi POM adalah sebesar 214 hari. Waktu ini menunjukkan bahwa lebih cepat 3 hari dari yang direncanakan. Hasil Prudence Graph dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya terdapat simpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu ide pengembangan bisnis peningkatan produksi tomat apel organik pada PT Masada Organik Indonesia diperoleh dari analisis eksternal dan internal perusahaan berupa kekuatan dan peluang. Yang kedua, berdasarkan aspek non-finansial dan finansial, ide pengembangan bisnis ini dapat dikatakan layak. Selanjutnya ada saran, perusahaan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis peningkatan tomat apel organik dengan pembangunan red shelter karena secara aspek finansial dan non-finansial dapat dikatakan layak. Yang kedua, perusahaan melakukan produksi dan pemeliharaan tomat apel organik secara baik dan disiplin agar hasil produksi dapat terjaga kualitas dan kuantitasnya. Yang ketiga, perusahaan menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan toko Haji Ibrahim sebagai mitra pemasok bibit agar dapat terjalin kerjasama secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.